السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بدأت باسمه والحمد لله الذي حق حمده الذي لا تتم الصالحات إلا به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jajaran pengurusannya dan jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqamahkan kita, kemudian Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah seorang mufassir yang bernama Nasiruddin Al-Baydawi di dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau mendefinisikan tentang takwa itu adalah qurtus siyanah, menjauhi semua maksiat. Kemudian beliau juga membuat tingkatan. Kata beliau ada 3 tingkatan orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah at-tawaqqiya minal azabil mukhallad, yakni yang tingkatan pertama orang bertakwa itu adalah meninggalkan perkara dosa yang besar. Yang dimaksud di sini dosa syirik. Jadi tingkatan pertama orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah at-tajannubu an kulli ma yu'thim, yakni menghindari semua dosa hatta sawairi inda qaum, sampai walaupun dosa itu dianggap oleh sekelompok orang adalah dosa yang kecil, tapi itu tetap ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah ayyatanazzaha amma yaswalu sirrahu anil haqq, yakni menghindari semua perkara apapun itu, baik yang mubah yang halal, kalau seandainya itu menghalangi dari untuk mengabdi pada Allah, maka itu harus dijauhi. Nah, itu 3 tingkatan takwa menurut Imam Al-Baydawi. Nah, silakan kita ambil di mana tingkatan kita berada. Berarti level terendah takwa itu adalah menjauhi perbuatan dosa besar, tapi dosa kecil masih. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari dosa besar, kemudian dosa kecil. Tapi perkara-perkara yang bisa merentetkan, bisa mengganggu dari ibadah tetap dikerjakan. Nah, sedangkan tingkatan yang ketiga, inilah yang disebut ayat Al-Quran, kata Imam Al-Baydawi, haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Inilah yang disebut dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa adalah menjauhi, menghindari apapun bentuknya, walaupun perkara itu mubah, tapi kalau itu menghalangi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijauhi. Nah, sudah berapa banyak kita ikut taklim? Sudah berapa lama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala?
Sudah berapa lama kita beragama Islam? Sudah berapa lama kita menganggap diri kita beragama Islam? Tapi bagaimana bacaan Al-Quran kita? Apakah semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin bagus? Kemudian, yang terbaik itu meningkatkan ibadah, meningkatkan kuantitas ibadah, apa meningkatkan kualitas ibadah? Yang terbaik adalah meningkatkan kualitas ibadah, bukan meningkatkan kuantitas. Nah, kemudian sudah berapa lama kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi sudah sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu, walaupun kita sebulan sekali cuma, tapi jadilah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian usaha kita untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak di antara kita semua lebih paham, lebih kenal artis ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, artis, orang yang kita kagumi atau apapun itu yang memberi apa yang sering kita lihat, bagaimanapun itu, apakah mereka itu bakal memberikan syafaat pada kita? Belum tentu. Belum tentu. Dan mohon maaf, bahkan ustadz-ustadz yang ada di banner-banner itu, ustadz-ustadz yang ada di pamflet itu, ustadz yang terkenal yang sering kita lihat di TV, di sosial media, apakah beliau itu yang kita anggap guru? Sedangkan guru kita yang di kampung halaman kita, yang mengajari anak kita, yang ngajari kita alif bata, tidak kita hiraukan sama sekali. Padahal sebenar-benar guru itu adalah guru yang membersama kita, guru yang senantiasa mengajari kita alif bata itu. Jadi sebenarnya kiai besar itu, kalau istilah Palembang, kiai besar yang sebenar-benar kiai besar itu adalah kiai-kiai yang di kampung halaman kita, yang tidak tergiur dengan kehidupan di luar sana, yang tetap istiqomah fokus ngajar ngaji walaupun listrik hidup mati. Nah itu, tapi keadaan mereka itu bagaimana? Tidak terperhatikan. Kita lebih memperhatikan ustadz-ustadz yang populer, ustadz-ustadz yang tenar. Makanya saya pribadi, bukan kita mengkelompok-kelompokkan ustadz. Menurut saya, ustadz itu ada 3 macam. 1, ustadz yang masyhur. Siapa beliau ini? Yang masyhur, yang terkenal, yang sering masuk TV, sering masuk sosmed. Nah, ini masyhur. Hampir seluruh orang tahu. Kemudian ustadz yang kedua itu adalah ustadz yang maksur. Maksur ini ustadznya tidak terlalu populer, tapi beliau ini fokus ngajar, mendidik santri, biar santri ini menjadi mubaligh yang masyhur. Nah inilah, pernah suatu ketika saya itu foto dengan seorang ulama. Nama beliau adalah Mustafa Umar. Kenal? Siapa? Mustafa Umar. Siapa? Tidak kenal kan? Tadi yang kenal. Tapi pernah juga saya foto dengan Ustadz Abdul Somad. Kenal? Kenal. Padahal Ustadz Mustafa Umar itu adalah gurunya Ustadz Abdul Somad. Tapi kita tidak kenal dengan Mustafa Umar, dengan Ustadz Mustafa Umar. Tapi lebih kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, inilah salah satu contoh ulama, ustadz yang maksur, yang mendidik agar menjadi menjadikan ulama yang masyhur. Kemudian ada yang ketiga, adalah ustadz yang mastur. Inilah guru-guru ngaji kita. Sebenarnya yang meredam azab Allah Subhanahu wa taala itu, kata Imam Al-Qurtubi, adalah guru-guru ngaji yang ngajari anak-anak kecil Al-Quran itu. Itu sebenarnya paku bumi itu. Itulah yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya.
tapi tidak diperhatikan. Sebagaimana ayat Al-Quran yang saya baca tadi, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi ada orang-orang yang mereka ini secara ekonomi, nak mencari ekonomi, terhalang oleh urusan fisabilillah. Jadi karena kehidupan beliau ini, beliau fokuskan untuk fisabilillah, termasuk juga ngajar, ngurusi budak-budak kecil, ngajar ngaji, sampai-sampai la yastati'una darban fil ard, sampai-sampai tidak sempat mencari kehidupan dunia untuk nafkah. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Sampai-sampai karena beliau ini tidak terlalu menghiraukan urusan dapur beliau, orang-orang sekitar beliau itu menganggap beliau ini berkecukupan. Padahal beliau ini adalah orang-orang yang kekurangan karena waktu beliau habis untuk mengurusi masalah agama, untuk mengurusi fisabilillah. Tapi tidak menampakkan kekurangan beliau, tidak menampakkan kesedihan dapur beliau. Sampai-sampai uang itu menganggap ini uang kaya, uang kecukupan. Nah, kemudian beliau la yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak merendahkan dirinya meminta kepada manusia. Nah, ini juga cambukan bagi kita ustaz-ustaz. Jangan terlalu mudahnya berproposal. Karena mohon maaf, wong kaya-kaya ini sering ngungkit. Padahal ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang mempunyai harta, jangan kalian ungkit infak kalian. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ungkit infak kalian. Banyak kita mengimpakkan harta, merasa mencukupi harta ustaz-ustaz kita, tapi kita ungkit itu. Apa kata ayat Al-Quran yang sambungannya? Bagaikan batu yang ada debu di atasnya, kemudian turun hujan. Apa yang terjadi? Tidak berbekas sama sekali. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ini yang perlu kita hindari. Banyak di antara kita yang kayak ini. Mohon maaf, dengan banyak uang yang mengimpakkan hartanya, tapi menjadi objek foto. Kalau memang benar-benar pengen membantu saudara kita, jangan foto mereka itu. Anak-anak yatim, ya Allah, mereka itu yang kekurangan, miskin, ditinggal orang tua. Tapi kita foto, kita senang semeringai membantu mereka. Mental mereka itu bagaimana? Walaupun mereka nantinya menjadi orang yang besar, karena sehari-hari mereka direndahkan kayak itu, mentalnya jadi jatuh. Nah, jangan sampai kayak kita kayak itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar tulus memperhatikan ustaz-ustaz kita. Kemudian juga jangan kita merendahkan ustaz-ustaz kita. Jangan juga kita menganggap bahwa ustaz-ustaz kita itu yang bergelimangan harta, kita anggap mereka tidak zuhud dengan dunia. Mereka itu hanya fasilitas itu. Punya mobil untuk ibadah, punya harta untuk ibadah. Jadi jangan anggap juga ustaz-ustaz yang bergelimangan harta menurut pandangan mata kita itu rendah. Jangan. Karena itulah mereka-mereka itu datang untuk memuliakan ilmu, bukan untuk dihargai karena beliau mempunyai harta yang berkecukupan. Jadi jangan kita menilai itu dengan landasan pengetahuan kita yang sedikit ini. Padahal semua ustadz-ustadz kita itu punya dalil masing-masing. Ketika mereka kaya, tapi kekayaan itu bukan di hati mereka. Ayat Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan kalian di dunia. Itu ayatnya jelas. Walaupun ada ayat yang lain. Wal akhiratu khairul laka minal ula.
Jadi dunia ini penting, bukan tidak penting, tapi kepentingan dunia ini untuk apa? Untuk urusan akhirat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kita itu kaya. Jangan anggap Nabi Muhammad itu miskin. Tidak. Sahabat-sahabat Nabi itu kaya. Jangan kita anggap miskin. Tapi kekayaannya itu bukan untuk kepentingan pribadi. Kekayaannya itu untuk agama Islam. Dan apa yang terjadi? Sampai-sampai berlomba-lomba sahabat Nabi itu untuk menginfakkan hartanya fisabilillah. Sebagaimana sering kita dengar kisah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Sayyidina Umar pernah berkata, kalau seandainya tolak ukur kita itu, ketakwaan kita itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalah galau. Kenapa? Karena pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai sahabat sekalian, siapa di antara kalian yang sudah subuh ini menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa subuh ini yang sudah berimpak? Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Kata Sayyidina Umar, kalau seandainya tolak ukur ketakwaan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, jauh kita. Jauh kita. Nah, kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini memang identiknya itu membahas tentang fisiknya Nabi. Tapi dengan membahas fisiknya Nabi ini bukan tidak berarti kita bisa mengambil ibrah hukum, mengambil ibrah pengajaran tentang agama Islam yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi ini tidak menutup kemungkinan ada ibrah-ibrah yang bakal kita ambil. Nah, untuk itu seingat saya kita sudah sampai hadis nomor 9. Hadis nomor 9 seingat saya masih di bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini ada sekitar 14 atau 15 hadis. Kita sudah masuk hadis nomor 9. Berarti sedikit lagi kita akan masuk ke bab yang lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harbin qal sami'tu Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari'al fami ashkalal ain manhusal akib. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dari'ul fami qala 'azimul fami qultu ma ashkalul ain qala tawilu syakkil ain. Nah, hadis ini diambil oleh Imam Tirmizi dari guru beliau Abu Musa Muhammad ibnul Musanna. Kemudian Ibnul Musanna mengambil hadis dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far mengambil hadis dari Syu'bah. Syu'bah mengambil hadis dari Simak ibn Harb. Kemudian Simak ibn Harb mendengar dari siapa? Mengambil hadis dari siapa? Mengambil hadis dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir ibn Samurah. Atau ada yang lain yang membaca Samrah, boleh dibaca Samurah, boleh dibaca Samrah. Jabir bin Samrah ini termasuk sahabat Nabi yang usianya masih belia. Jadi pernah sempat kita bahas di kemarin pertemuan sebelumnya bahwa sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan tentang ciri fisik Nabi ini adalah sahabat-sahabat yang kecil, asgharis sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Kecil maksudnya usianya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu masih usia kecil. Nah,
Beliau ini Jabir bin Samurah, ini adalah keponakannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Keponakannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pemanah handal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini snipernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut catatan sejarah, salah satu sahabat yang pernah sampai ke Sumatera Selatan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, silakan dibaca-baca nanti tentang sejarah ini. Ada salah satu sahabat yang pernah sampai ke wilayah Sumatera Selatan, perairan Sumatera Selatan, itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mempunyai fisik, ini berbicara masalah bagian kepala Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, karena Rasulullah SAW dhali al-fami. Dhali al-fami ini beliau bertanya kepada Abu Musa ini bertanya kepada Simak, guru beliau. Kata beliau, ma dhali'ul fami. Maka dijawab oleh beliau, azimul fami. Azimul fami ini diartikan, kalau kita ngartikan itu adalah mulutnya besar. Tapi yang dimaksud mulutnya besar bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud mulut Nabi besar itu adalah proporsional. Jadi di sebelum hadis sebelumnya kan pernah berbicara masalah badan Nabi, kepala Nabi, bahwa kepala Nabi itu proporsional, tidak bulat, tidak terlalu lonjong, tapi rada kebulat. Nah, jadi bentuk mulutnya Nabi itu proporsional dengan bentuk badan dan wajah beliau. Kalau seandainya kategorikan kecil atau besar, itu termasuk besar, tidak kecil yang sempit, itu maksudnya. Kemudian Nabi itu adalah ashkalal ain. Ashkalal ain ini diartikan oleh sebagian ulama di sarah-sarah hadis, itu adalah warna mata. Jadi warna mata Nabi itu ada yang mengartikan di putihnya itu ada sedikit kemerahan. Kemudian ada yang mengartikan yang lain, yang disebut ashkalal ain itu bukan di putihnya, tapi di hitamnya itu ada sedikit campuran warna merah. Jadi kayak sering kita coba lihat anak-anak habaib kita, matanya itu beda dengan mata orang Indonesia. Nah, seperti itulah keadaannya matanya Nabi Muhammad SAW. Beda matanya itu beda. Kalau mata kita ini kan rada-rada gimana? Pokoknya langsung ketika kita ngelihat anak habaib kita, anak zuriyahnya Nabi, langsung ketahuan, oh ini bukan mata yang biasa kita lihat. Nah, kemudian selanjutnya manhusal aqib. Manhusal aqib ini untuk menjelaskan tumitnya Nabi. Jadi tumit Nabi itu tidak kapalan daging yang berlebih, tidak. Tapi tumitnya Nabi itu halus. Nah, kalau tentang riwayat kapalannya kaki Nabi ketika sholat, itu bukan di tumitnya. Bukan di tumitnya. Tahu kan tumit? Nah, tumit yang ujung kaki itu. Nah, ini di dalam sholat, yang dirapatkan, yang disejajarkan itu tumit kakinya atau jempolnya? Tumit. Jadi yang dirapatkan, yang diluruskan itu dalam sholat adalah tumit, bukan jempol. Jadi kalau ada garis, nah tumitnya itu menginjak garis. Yang disejajarkan itu adalah tumitnya, bukan jempol kaki. Kalau jempol kakinya yang disejajarkan, maka yang belakangnya tidak rata, tapi tumitnya yang diratakan. Kemudian tolonglah jamaah kita nih kayak males itu ngisi sop depan. Kemudian ngisi sop depan ujung, ya kan? Di sini kosong. Iqomahnya cepat, nyusun barisannya lambat. Iqomahnya cepat, nyusun barisannya lambat. Harusnya ketika iqomah
selesai, langsung lagi sisop. Jangan langsung sorong-sorongan kalau bahasa gitu. Nah, itu PR untuk kita semua. Sudah lama kita nih belajar, sudah tahu kita keutamaan sop depan, sudah tahu kita keutamaan merapatkan sop, tapi kayak itu kejadiannya. Nah, jadi rapat sopnya itu juga bukan patokannya kaki yang ngejar kaki, bukan. Tapi rapatnya sop itu adalah kaki itu dibuka sejajar bahu, sebagaimana normalnya kita kuda-kuda dalam silat. Bukan yang lebarnya mentang-mentang kosong dikejar kaki kawannya. Tidak, bukan kayak itu. Tapi sejajar dengan bahu. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu lebar. Kemudian, kalau tidak bisa bertemunya kaki ketemu kaki, usahakan bahu ketemu bahu. Sempit Ustadz, ya memang kayak itulah aturannya. Memang kayak itu aturannya. Aturannya kayak itu, merapatkan sop. Jadi jangan anggap itu sempit, memang itu aturannya. Nah, kemudian hadis yang ke-10, kita tambah satu hadis lagi karena hadisnya pendek. Hadis yang ke-10, Haddatsana Hannad ibnu Sari, Haddatsana Absar ibnu Qasim, an Ash'asa ibni Sawar, an Abi Ishaq, an Jabir ibni Samurah, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan wa alaihi hullatun hamra, faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, falahu indi ahsanu minal qamar. Hadis ini diambil oleh Imam Tirmizi dari guru beliau yang bernama Hannad ibnu Sari. Kemudian mengambil dari Absyar ibnu Qasim. Kemudian mengambil dari Ibnu Sawar. Kemudian mengambil dari Abi Ishaq dan mengambil dari sahabat Nabi yang juga Jabir bin Abi Samrah yang baru kita bahas tadi. Kata beliau, kata Jabir bin Abi Samrah, kata Jabir bin Samrah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Wa alaihi hullatun hamra. Kemudian aku melihat Nabi pada saat itu memakai pakaian yang kemerah-merahan. Nah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di satu sisi Nabi melarang kita memakai pakaian yang kemerah-merahan, warna merah. Tapi di satu sisi lain ada keterangan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memakai pakaian berwarna merah. Jadi menyikapi kedua hadis ini, ulama berpendapat keterangan hadis ketika Nabi Muhammad SAW itu memakai pakaian merah itu bukan merah total, tapi merah yang ada campuran warna. Itu diperbolehkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ketika terjadi ada dua hadis yang sepertinya bertentangan, padahal tidak bertentangan, maka hukumnya itu tidak jatuh ke haram, tapi ke makruh. Jadi tidak haram memakai pakaian yang merah total, tapi hukumnya makruh. Atau pada situasi tertentu itu dimakruhkan. Sama tentang keterangan hadis Nabi melarang kita untuk makan dan minum itu berdiri. Kemudian ada keterangan hadis yang lain bahwa pernah terjadi. Maka itu dilihat dulu situasi kondisinya. Apakah yang dilakukan Nabi itu bertentangan? Tidak. Apakah sahabat yang menyampaikan tidak konsisten? Tidak. Bukan itu. Tapi perlu dilihat situasi dan kondisinya. Termasuk juga pernah kita mendengar keterangan hadis Nabi bahwa Nabi melarang kita buang air kecil berdiri. Tapi ada keterangan hadis yang lain. Nabi pernah melakukan buang hajat itu berdiri. Nah, ini juga lihat situasi dan kondisinya. Bagaimana? Pada saat
hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi bahwa Nabi pernah melakukan buang hajat, buang air kecil itu berdiri, itu pada saat itu situasinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah itu perlunya belajar melihat situasi dan kondisi hadis itu bagaimana. Bukan serta-merta langsung vonis, bukan. Kemudian selanjutnya, faja'altu anzura ilaihi wa ilal qamar. Kata Jabir bin Samurah tadi, setelah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat bulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Ternyata kata beliau, lebih indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan qamar tersebut. Nah, keterangan sahabat Nabi Jabir bin Samurah ini melihat bulan itu bulan apa? Bulan purnama. Bulan purnama. Jadi ada istilah bulan itu dalam bahasa Arab itu ada badar, ada bulan sabit, ada syahrun, ada qamar. Itu semuanya bulan kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Qamarun bulan, syahrun bulan, sabit bulan, hilal bulan, kemudian apa lagi? Badar bulan. Nah, itu ada perbedaan. Syahrun itu ada hitungan bulan dari bulan 1 sampai bulan 12. Makanya Ramadan itu tidak disebut Qamarun Ramadan, tidak, tapi Syahrul Ramadan. Karena dia termasuk bulan ke berapa? Nah, hitungan 1 sampai 12 bulan. Kalau disebut Qamarun, itu fisik yang kita lihat di langit itu. Nah, itu bulan yang itu. Kalau disebut hilal, itu adalah bulan sabit yang sering kita lihat di masjid, di kubah masjid, bentuknya setengah. Nah, itu yang disebut bulan sabit. Kalau Badar itu adalah bulan purnama. Kalau hitungan harinya itu 14, 15, 16. Itu kan terang. Ayo Ustaz, sama bayah bulan. Iya, kita sudah punya ada lampu sekarang. Coba waktu zaman-zaman kita kecil dulu, tidak ada listrik, cuma mengandalkan lampu serongking. Masih ingat lampu serongking? Kami masih ketemu lampu serongking. Atau mengandalkan obor di malam 21, malam selikur, 2 likur, kalau bahasa Palembang lamunya itu. Malam 21, 23, 25, 27, 29, itu kan kita masang obor. Nah, kalau tidak ada penerangan itu, maka kelihatan benar-benar Badar itu bulan purnama itu terang menyinari kita. Nah, sampai sekarang orang-orang tua kita itu masih, termasuk orang tua saya masih ketika malam 14, 15, 16 itu rajin ngelihat ke langit. Oh benar, ini malam 15. Hitungan mana? Hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Jadi hitungan bulan Hijriyah. 14, 15, 16 itu pasti sinarnya terang bulannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi lah. Hadis nomor 11. Karena pendek-pendek nih hadisnya. Masih punya waktu kan? Jam berapa nih? Ya, satu hadis lagi. Haddatsana Sufyan ibn Waqi', haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Al-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Barra ibn Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf qala la bal mithla al-qamar. Hadis ini diambil oleh Imam Tirmizi dari guru beliau bernama Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi' mengambil dari Humaid bin Abdurrahman, kemudian mengambil dari Zuhair, kemudian Zuhair mengambil dari Abi Ishaq, kemudian Abi Ishaq mengambil dari Al-Barra bin Azib. Nah, Al-Barra ini sahabat Nabi yang juga usianya masih belia ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, sepantaran sama Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika
perang pertama Nabi di Madinah itu berdua, Al-Bara ini berdua dengan Ibnu Umar itu sama-sama pengen ikut perang, tapi karena usianya pada saat itu sekitar 14 atau 15 tahun, maka tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepantaran dengan anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayf. Beliau pernah ditanya oleh seseorang lelaki, apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seumpama pedang? Saif itu pedang. Kemudian beliau menjawab, qala la bal misal qamar. Beliau menjawab, "Da, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seumpama pedang, tapi seumpama qamar, seumpama rembulan." Nah, maksudnya apa? Maksud hadis ini ulama menjelaskan ada dua kemungkinan, ada dua penjelasan. Satu, seseorang ini bertanya kepada Al-Bara ini tentang bentuk lonjong atau bulatnya wajah Nabi. Ketika beliau bertanya, apakah wajah Nabi itu seumpama pedang, maksudnya lebih lonjong kalau dibandingkan bulat? Nah, maka jawabannya tidak. Karena wajah Nabi arahnya ke bulat, walaupun tidak bulat total. Kalau dibandingkan lonjong atau bulat, maka arahnya ke bundar, ke bulat. Kemudian juga hadis ini mengindikasikan seorang laki-laki itu bertanya, bagaimana pancaran cahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti saif, seperti pantulan cahayanya pedang atau tidak? Maksudnya adalah ketika dijawab kalau seandainya pantulan sinar wajah Nabi itu seperti pantulan cahaya pedang, maka itu menyilaukan mata, tidak enak dipandang. Tapi beliau menjawab, la bal misdal qamar, tapi seumpama pantulan cahayanya rembulan, yang dia memantulkan cahaya tapi indah untuk dipandang dan tidak menyilaukan mata. Kalau pedang silau mata. Kalau tidak pernah melihat pedang, pisau itu nah, coba diputar balik-balik kayak ini, itu memunculkan cahaya yang menyilaukan mata. Nah, ini dalam ilmu pedang ini juga untuk apa? Menyilaukan mata lawan, agar lawan itu silau matanya ketika melihat kilatan pedangnya itu. Ya, demikian hadis tentang ciri fisik Nabi Muhammad SAW yang bercerita tentang bagian kepalanya Nabi, dari mulut, kemudian mata, kemudian sampai pancaran wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil gambaran bagaimana keindahan fisiknya Nabi Muhammad SAW yang diceritakan hadis ini. Dan ini juga bagian dari untuk mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW, menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang nak tanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Ya, silakan Pak. Apa? Tinggi badan Nabi. Oh, tinggi badan Nabi sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya pertemuan. Tinggi badan Nabi itu badan Nabi itu tidak tinggi yang terlalu tinggi, melampau tinggi. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan kelompok tinggi, maka Nabi termasuk tinggi. Tapi tidak tinggi yang benar-benar menjulang tinggi. Tapi tingginya Nabi Muhammad SAW itu dengan ukuran tingginya orang Arab, jangan tingginya orang Indonesia. Orang Indonesia 165 itu sudah tinggi termasuk. 170 apalagi. 170 orang Indonesia itu sudah termasuk tinggi. Tapi kalau di Arab 170 itu pendek. Pemain bola Ronaldo itu berapa tingginya? 182. Ronaldo itu tingginya 182. Messi itu pendek kan kalau dibandingkan pemain bola Eropa yang lain. Tapi kalau di Indonesia Messi itu tinggi. Messi itu 169 tingginya. Tinggi badan Messi itu 169. Tapi ketika main bola, lihatlah di Eropa itu kayak paling pendek kan. Coba ke Indonesia, tinggi termasuk.
Saya 160 lebih, termasuk lumayan kalau dibandingkan Mang Cek Husni kan. Tapi kalau dibandingkan Pak Diman, jauh tinggi Pak Diman. Nah, jadi ukur tingginya badan Nabi itu ukuran orang Arab, apalagi suku Quraisy, suku Quraisy beliau, bukan ukuran tinggi badan orang Indonesia. Ya itu saja, demikian. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innaka antas samiul alim wa innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi was sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tuhaffizuna bihal Qur'an وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.